Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elvina Harahap dengan NIM 2433807. Saya dari kelompok 6. Halo, saya Mutisni dengan NIM 2433865. Saya Muhammad Gifari Kiflay dengan NIM 24338043. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Haji Pratama dengan NIM 243388097. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Fitra Kolbina STMN selaku dosen pengampu mata kuliah Kinematika dan Dinamika 2 serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Gaya Inersia pada Mekanisme Engkol Pluncur atau Schrieder-Crank Mekanisme. Pada presentasi ini, kami akan membahas dasar teori gaya inersia berdasarkan prinsip D'Alembert. Mungkin topik ini terdengar cukup teknis dan penuh angka, tapi sebenarnya konsep ini sangat penting dalam memahami bagaimana gaya dan gerakan bekerja pada berbagai mesin yang sering kita temui. Nah, daripada makin penasaran, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Semoga presentasi ini kami dapat menambah wawasan dan mudah dipahami menjelaskan fondasi teori yang mendasari seluruh analisis dalam presentasi ini, yaitu prinsip D'Alembert dan konsep gaya inersia. Jadi, apa sih gaya inersia sebenarnya? Gaya inersia adalah gaya fiktif atau gaya semu yang muncul akibat percepatan suatu massa. Berdasarkan hukum Newton 2, bila sebuah benda bermassa M mengalami percepatan A, maka gaya yang bekerja padanya adalah F sama dengan M dikali A. Dalam konteks analisis dinamis, kita mendefinisikan gaya inersia sebagai kebalikan dari gaya nyata tersebut. Fi sama dengan minus M dikali A. Tanda negatif pada minus massa menunjukkan bahwa gaya inersia selalu berlawanan arah dengan percepatan benda. Ini adalah inti dari prinsip D'Alembert. Yang kedua, prinsip D'Alembert menyatakan bahwa suatu sistem yang bergerak dinamis dapat diperlakukan seolah-olah berada dalam keseimbangan statis, asalkan kita menambahkan gaya inersia ke dalam persamaan keseimbangan. Dengan kata lain, sistem nyata sigma F sama dengan M dikali A yang berarti tidak seimbang. Dengan D'Alembert, sigma F ditambah F1 sama dengan 0, yang mana seolah seimbang karena F1 sama dengan minus M dikali A. Nah, yang kedua ada namanya couple inersia. Jadi, couple inersia ini untuk benda yang mengalami percepatan sudut atau rotasi. Selain gaya inersia translasi, juga muncul couple inersia atau momen inersia. Biasanya couple inersia ini ditandai dengan rumus I sama dengan min IG dikali A, di mana IG adalah momen inersia massa terhadap pusat massa atau center of gravity dan A adalah percepatan sudut benda. Couple ini juga berlawanan arah dengan percepatan sudut. Nah, yang ketiga ada persamaan keseimbangan D'Alembert. Secara lengkap, kondisi keseimbangan dinamis dan prinsip D'Alembert ditulis sebagai sigma F ditambah F1 sama dengan 0 dan sigma M ditambah TI sama dengan 0. Persamaan ini berlaku untuk setiap elemen dalam mekanisme, baik engkol, batang, penghubung, dan juga silinder atau piston. Nah, pada slide 4 ini, kami menampilkan contoh soal yang mana soal ini kami ambil dari referensi lengkap beserta semua parameter yang dibutuhkan untuk analisis. Soal ini kami ambil dari buku standar internasional sehingga hasilnya dapat diverifikasi. Contoh soal ini kami ambil dari RS Kurmi dan JK Gupta yang berjudul Theory of Matching, edisi ke-14 bab 15, contoh soal 15.2 halaman 504 sampai halaman 501 dan sampai 504.
Ini adalah salah satu contoh soal klasik tentang analisis gaya inersia pada mesin reciprocating. Nah, jadi pada contoh soal ini kita diminta untuk menentukan percepatan piston, gaya inersia tiap elemen, gaya inersia tiap elemen mekanis, dan juga torsi keseimbangan engkol. Nah, pada slide ini kami juga sudah menampilkan atau menyajikan parameter, simbol, dan juga nilainya. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan untuk slide 5. Slide ini ditunjukkan untuk mekanisme engkol peluncur atau slider crank. Mekanisme ini berfungsi untuk mengubah gerak putar menjadi gerak translasi bolak-balik atau sebaliknya. Mekanisme ini banyak digunakan pada mesin piston, kompresor, dan pompa. Untuk bagian-bagian mekanismenya, yang pertama yaitu TTO, merupakan pusat putaran engkol yang bersifat tetap atau fixed pivot, menjadi sumber rotasi dari engkol itu tersebut. Untuk TTA merupakan ujung engkol, yang mana yaitu bergerak melingkar mengikuti putaran engkol. Selanjutnya, batang AB disebut batang penghubung, yang mana menghubungkan engkol dengan peluncur dan meneruskan gerakan dari engkol ke piston. Selanjutnya, untuk titik B atau slider, merupakan peluncur atau piston, bergerak hanya pada satu arah lurus sepanjang rel yang telah ditentukan. Untuk parameter yang ditunjukkan yaitu R sama dengan O ke A adalah panjang engkol, sedangkan L B adalah panjang batang penghubung. Derajat yaitu 60 derajat adalah posisi sudut engkol yang terhadap titik mati atas. Untuk omega menunjukkan kecepatan sudut engkol. Cara bekerja mekanismenya yaitu ketika engkol OA berputar dengan kecepatan sudut omega, titik A bergerak membentuk lintasan lingkaran. Gerakan ini diteruskan oleh batang penghubung AB sehingga slider B bergerak maju dan mundur pada jalurnya. Pada gambar ini, posisi engkol berada pada sudut 60 derajat dari titik mati atas, sehingga posisi piston berada di antara titik mati atas dan titik mati bawah. Baiklah, saya akan menyampaikan slide selanjutnya yaitu mengenai data dan konversi satuan. Ada dua konversi utama yang kami lakukan, yaitu konversi kecepatan putar RPM, terus menghitung rasio batang penghubung. Yang pertama kita cari konversi kecepatan sudut atau W. Data dari soal yang diketahui, N sama dengan 1800 rpm. Satuan rpm itu tidak bisa langsung dipakai dalam rumus fisika karena harus diubah ke rad per sekon. Maka rumus yang dipakai omega sama dengan 2πn per 60. Kenapa 60? Karena satu menit itu 60 detik. Oke, sedangkan satuan yang dibutuhkan itu per detik kan. Maka selanjutnya kita substitusikan nilainya. Omega sama dengan 2pi kali 1800 per 60 sama dengan 188,5 rad per sekon. Terus yang kedua kita mencari rasio batang penghubung atau N. Diketahui L sama dengan 0,60 M, R sama dengan 0,15 M. Terus rumusnya N sama dengan L per R. Kita masukkan angkanya 0,60 per 0,15 sama dengan 4. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada slide ini kita membahas analisis kecepatan menggunakan metode poligon kecepatan. Dengan kondisi sudut engkol 60 derajat, kecepatan sudut 188,5 rad per sekon, dan panjang engkol 0,15 meter. Titik O pada grafik merupakan titik pusat engkol, sedangkan titik A adalah ujung vektor VA. Kecepatan titik A dihitung dengan rumus PA sama dengan omega dikali R, yaitu 188,5 dikali 0,15, menghasilkan VA sebesar 28,27 meter per detik.
Vektor ini digambarkan dengan garis merah dari titik O ke titik A. Dari ujung vektor VA di titik A, kita tarik vektor VBA sebesar 14,48 meter per detik yang arahnya tegak lurus terhadap batang penghubung AB. Vektor ini ditunjukkan dengan garis hijau putus-putus menuju titik B. Titik B adalah perpotongan antara vektor VBA dengan arah horizontal selidar. Kecepatan selidar VB diperoleh secara grafis dari titik O ke titik B dengan nilai 21,35 meter per detik, arahnya horizontal, yang juga sesuai dengan persamaan VB sama dengan VA ditambah VBA secara vektor. Dengan demikian, poligon kecepatan yang terbentuk oleh ketiga vektor ini, VA, VBA, dan VB membuktikan secara grafis hubungan VB sama dengan VA ditambah VBA, di mana kecepatan selidar bergerak secara horizontal sebesar sekitar 15,6 hingga 21,35 meter per detik. Baiklah, selanjutnya analisis percepatan atau poligon percepatan. Ada beberapa langkah untuk menganalisisnya. Yang pertama, kita hitung percepatan sentripetal titik A. Titik A adalah ujung engkol yang berputar terhadap 0. Karena gerak melingkar beraturan, alfa sama dengan 0. Titik A hanya punya percepatan sentripetal. Maka A pangkat NA sama dengan W sama dengan omega kuadrat kali R sama dengan 188,5 kuadrat kali 0,15 sama dengan 5328,4 m per sekon kuadrat. Arahnya dari A menuju 0. Untuk langkah selanjutnya, susun persamaan percepatan relatif. Percepatan piston B dihubungkan ke titik A melalui connecting rod AB menggunakan rumus B sama dengan AA tambah A pangkat N B per A tambah A pangkat T B per A, di mana AA itu sudah diketahui dari langkah 1. Terus AB per A pangkat N itu komponen sentripetal rod. AB per A pangkat T itu komponen tangensial rod AB. AB itu sendiri percepatan selidar, arahnya horizontal saja. Terus langkah selanjutnya, hitung AB per A pangkat N. Nilai AB per A pangkat N bergantung pada kecepatan sudut connecting rod yang diperoleh dari analisis kecepatan slide 7. N B per A sama dengan W omega kuadrat AB kali L. Nilainya diukur dari poligon kecepatan, lalu dikuadratkan dan dikalikan panjang rod. Terus langkah selanjutnya, kita menggambar poligon percepatan. Poligon percepatan digambar secara grafis atau vektor, di mana diawali mulai dari titik 0, gambar vektor OA sama dengan AAN, terus dari ujung A gambar vektor ABN, dari ujung ABN tarik garis tegak lurus AB, terus dari 0 tarik garis horizontal, ini masih di jalur B. Perpotongan dua garis di atas, hasilnya titik B. Maka dapat hasil dari poligon. Yang pertama, percepatan selidar AB. AB sama dengan OB, maka 4562 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, dapat percepatan sudut connecting rod alpha AB A pangkat T B per A sama dengan AB kurang A pangkat N B per A, maka alpha AB sama dengan A pangkat T B per A bagi L, hasilnya min 2970 rad per sekon kuadrat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DBB dan gaya inersia menggunakan prinsip D'Alembert. Pada slide ini ditunjukkan diagram benda bebas dari mekanisme engkol dan peluncur menggunakan prinsip D'Alembert. Prinsip ini digunakan untuk mengubah masalah dinamika menjadi masalah statistika dengan menambahkan gaya inersia yang arahnya berlawanan dengan percepatan benda.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang engkol atau crank. Pada engkol bekerja reaksi di titik A yang ditunjukkan oleh RA serta torsi T yang harus diberikan gaya agar mekanisme tetap bergerak. Selain itu, terdapat gaya inersia engkol akibat massa dan percepatan putar engkol. Untuk batang penghubung, terdapat gaya reaksi di kedua ujungnya, yaitu RA dan RB, kerana batang memiliki massa. Untuk timbul gaya inersia pada batang sebesar 11.868 Newton yang bekerja pada titik pusat massa batang atau center of gravity. Selain itu, gaya inersia translasi batang juga mengalami momen inersia atau couple sebesar 59,4 Newton per meter akibat percepatan sudut batang. Untuk silinder atau piston, bekerja gaya normal N dari rel penuntun, gaya pegas, dan gaya inersia silinder. Berdasarkan perhitungan, diperoleh gaya inersia silinder sebesar 9.124 Newton. Karena menurut prinsip D'Alembert, gaya inersia selalu berlawanan arah dengan percepatan, maka arah gaya inersia silinder ditunjukkan ke kiri. Untuk hasil perhitungnya pada sisi kanan ini, yang pertama yaitu gaya inersia silinder memiliki massa silinder 2 kg dengan percepatan silinder 4.562 meter per sekon kuadrat dan didapatkan gaya inersianya yaitu 9.124 Newton. Yang kedua, gaya inersia batang. Pada massa batangnya yaitu 2,4 kg. Untuk percepatan pusat massa yaitu 4.945 meter per sekon kuadrat. Didapatkan gaya inersianya yaitu 11.868 Newton. Untuk momen inersia batang diperoleh sebesar 59,4 Newton meter. Untuk torsi engkol, torsi yang diperlukan untuk keseimbangan sistem adalah sekitar 1.507 Newton meter. Untuk slide 7, untuk ringkasan hasil, yaitu menampilkan ringkasan hasil seluruh perhitungan mekanisme engkol peluncur pada posisi sudut engkol 60 derajat dan kecepatan putar 1.800 rpm. Poin-poin hasilnya yaitu yang pertama, kecepatan sudut engkol didapatkan omega sama dengan 188,5 rad per sekon. Yang mana nilai ini menunjukkan seberapa cepat engkol berputar. Kecepatan sudut diperoleh dari konversi putaran yaitu 1.800 rpm menjadi radian per detik. Selanjutnya untuk percepatan titik A. Didapatkan titik A yaitu dari A kecil ke A 5.328,4 meter per sekon kuadrat. Percepatan ini merupakan percepatan sentripetal pada ujung engkol akibat gerakan meningkar. Selanjutnya untuk percepatan silinder, yaitu dari A kecil ke B besar yaitu didapatkan 4.562 meter per sekon kuadrat. Yang mana nilai ini menunjukkan percepatan translasi piston atau silinder pada saat sudut engkol 60 derajat. Selanjutnya yaitu gaya inersia silinder dari Fi ke S, yaitu didapatkan 9.124 Newton. Gaya inersia silinder diperoleh dari hasil perkalian massa silinder dengan percepatan silinder. Selanjutnya gaya inersia batang dari Fi ke rod, yaitu didapatkan 11.868 Newton. Gaya inersia batang diperoleh dari massa batang dan percepatan titik pusat massanya. Untuk torsi keseimbangan didapatkan yaitu 1.507 Newton meter. Ini adalah torsi yang harus diberikan pada engkol agar sistem tetap bergerak sesuai kondisi analisis. Selanjutnya penutupan presentasi yang akan dibacakan oleh Elvina. Setelah rekan-rekan saya sudah menjelaskan
tentang apa itu gaya inersia. Selanjutnya sudah memberikan juga contoh soal dan juga perhitungannya. Maka dari slide presentasi ini kami dari kelompok 6 dapat menyimpulkan bahwa prinsip D'Alembert memungkinkan analisis dinamis dikonversi menjadi masalah keseimbangan statis yang jauh lebih mudah dipecahkan. Pada kecepatan tinggi atau 1800 rpm, percepatan komponen mesin sangat besar percepatan komponen mesin sangat besar atau hingga ratusan sampai ribuan meter per sekon kuadrat, sehingga gaya inersia menjadi faktor dominan dalam perancangan. Metode poligon, kecepatan, dan percepatan adalah cara grafis yang efektif untuk menganalisis kinematika mekanisme sebelum melangkah ke analisis gaya. Gaya inersia ROD 11.868 N lebih besar dari slider 9.120 N dalam kasus ini, mengingatkan bahwa massa yang bergerak non-linear harus diperhitungkan. Dan yang terakhir, torsi keseimbangan engkol 1507 Newton per meter adalah informasi krusial untuk menentukan kapasitas daya dan spesifikasi coupling atau flywheel mesin. Nah, setelah saya membacakan kesimpulan dari kelompok 6, mungkin dari analisis yang telah kita lakukan, kita dapat melihat bagaimana prinsip D'Alembert digunakan untuk menentukan gaya inersia serta torsi keseimbangan yang bekerja pada suatu mekanisme. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai analisis gaya inersia pada mekanisme engkol peluncur. Jika ada penyampaian atau perhitungan yang kurang tepat, kami terbuka untuk menerima masukan dan saran agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya atas kontribusinya kepada kelompok 6 ini, dan juga saya berterima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Saya sebagai moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.